Bicara soal Ganyangnya, ya, yang membuli Ganjar karena menolak yang namanya tim U20 Israel, ya. Tapi begini, banyak orang yang tidak tahu siasat-siasat Mak Banteng untuk menjatuhkan Ganjar dengan caranya sendiri. Ya, banyak sekali seperti itu. Kenapa? Ganjar adalah korban. Kalian jangan lupa ya, bagi kalian yang tadinya pro Ganjar ini pada nyinyir. Ya, tolak Ganjar, boykot Ganjar. Ya, emang maunya kalian ya mau mengangkat Puan Maharani PS Prabowo. Ya, jangan salah. Pak Ganjar dalam keadaan terdesak, dalam keadaan ditekan. Begini, saya bocorin ya. Yang namanya koster tersebut ya, Megawati ini, Nenek Banteng ini ya, dari dulu ada keuntungan yang menguntungkan Megawati, Mak Banteng ya, dari dulu-dulu seperti itu. Jadi salah satu orang yang diutus oleh atasannya ya, Ganjar ya, menelpon seseorang, Jar, lo harus menolak ya. Boleh tanya sama Pak Ganjarnya kalau dia tidak ditelepon. Jar, lo harus nolak ya. Ya, harus nurut. Lo harus nolak itu ya. Sama Ganjar diiyakan. Karena posisi Ganjar, dia adalah orang elektabilitas tinggi, ya. Ada satu orang yang ingin Mak Banteng angkat, yaitu anak kandungnya Puan Maharani, PS Prabowo. Kenapa? Saya ulangi lagi. Pak Ganjar adalah korban, ya. Karena niat dari Mak Banteng ini, ya, mau menaikkan yang namanya mencapreskan anaknya, PS Prabowo, karena tidak tahu caranya. Sedangkan koster itu sudah bekerja sama sejak lama dengan Mak Banteng ini. Mereka ini udah diuntungkan sejak lama, bro, dari itu. Agar elektabilitas Pak Ganjar ini menurun, bagaimana caranya, siasat mereka itu seperti itu. Di samping itu, setelah ya siasat dia ingin menaikkan elektabilitas Puan Maharani, ada seseorang yang diutus untuk menelpon Ganjar. Jar, lo harus nurut pokoknya. Ya, tolak itu ya. Seakan-akan ya kesannya Pak Ganjar ini ya pro dengan kadrun. Nah, supaya apa? Tim sesnya Ganjar ya, Ganjaris se-Indonesia ini membuli Ganjar itu sendiri, tidak dibuli oleh pihak pendukung Anies, tidak dibuli oleh pihak yang lain, ya kan? Akan dihajar oleh yang namanya pendukung Ganjar itu sendiri. Itulah siasat Mak Banteng. Yang namanya Ganjar, orang korban dari Mak Banteng tersebut, supaya Puan Maharani dan Prabowo itu naik elektabilitasnya. Kesempatan Mak Banteng untuk memajukan anak kandungnya. Jadi kalian seluruh Indonesia ini jangan salah ya dari pemikiran-pemikiran Pak Ganjar itu. Pak Ganjar adalah orang yang ditekan oleh seseorang untuk mengiyakan menolak yang namanya Israel. Paham ya? Jadi kamu yang sekarang tagar boykot Ganjar, dibayar piro sih? Dibayar berapa sih katanya cinta NKRI? Aku sudah bilang beberapa kali live streaming dulu kita bahas soal ini. Keselamatan negara kita ada di tangan Megawati, kehancuran negara kita ada di tangan Megawati. Pernah ingatkah dengan ucapan saya itu? Ya, sampai saya nangis karena saya tahu siasat Mak Banteng untuk menjatuhkan yang namanya elektabilitas Ganjar, salah satu orang diutus yaitu disuruh Ganjar menolak itu ya. Jadi tim ya koster itu pura-pura nggak tahu ya, pura-pura bego ya, supaya wartawan ini banyak menggencet yang namanya Ganjar agar Ganjar terpublikasi ya, mengiyahkan itu ya.
Kalian itu bodoh sekali ya, bodoh sekali dengan siasat-siasat Mak Banteng agar mengangkat namanya Puan Maharani PS Prabowo. Itu kenapa saya katakan bodoh. Kenapa? Agar yang namanya Ganjar kalau mengiyakan itu tidak dibully dengan pihak Anies dan segala macam, akan dibully dengan pihak Ganjar itu sendiri. Gitu caranya supaya Ganjar itu digigit sama pro-nya sendiri. Paham lo ya semua? Kenapa di saat Ganjar ya penuh tekanan mengiyakan menolak Israel itu ya, tim U20 ini ditolak sama Ganjar, timnya Anies diam-diam, lenggang-lenggang, pura-pura nggak tahu. Padahal permainan ya promotornya Anies, pendanahnya Anies dengan Mak Banteng tuh udah begini. Hai. Promotornya Anies dengan Mak Banteng itu udah begini. Karena kegiatan itu menguntungkan mereka. Paham ya? Ayolah anak-anak bangsa Indonesia, sedikit sentilan dari saya agar terbuka untuk Indonesia ini, agar bangsa kita menjadi paham siasat politik ya yang lagi jadi tsunami saat ini ya, tsunami politik ya. Kita harus benar-benar ya mencari orang yang pakai masuk akal. Saya ulangi lagi, Ganjar itu ditelepon sama seseorang agar Ganjar mengiyakan itu. Ya, saya tidak akan sebut namanya. Ya, tidak akan sebut namanya. Tapi utusan dari Mak Banteng itu supaya Ganjar itu mengiyakan menolak yang namanya Israel. Jadi paham saudara-saudara kalian ya semuanya. Silakan kalian ya sekarang ini mau nyomot ini ya, mau nyomot video saya. Nah, karena sebelumnya udah saya bahas di di live streaming. Tapi kalau saya belum bahas di live streaming, saya tidak akan membuat konten menguntungkan banyak orang ya. Jadi seperti itulah rakyat Indonesia, muda-mudi penerus bangsa Ganjaris ya. Jangan kalian menjilat ludah sendiri yang kemarin kalian angkat-angkat, kemudian kalian membuat tagar boykot yang namanya Ganjar. Hello, siasat Mak Banteng mengangkat anaknya ya dengan cara seperti inilah, agar Puan Maharani terangkat elektabilitasnya PS Prabowo. Supaya kenapa? Puan Maharani PS Prabowo akan menandingi yang namanya Anies Baswedan. PS yang namanya pasangannya siapa itu capres, kalau nggak salah yang dicapreskan Abah Aos itu siapa namanya, Andika Pratama, ya kan? Nah itu karena Anies udah sering mencuri yang namanya start kampanye sana sini ya, dan promotornya nafsu ya mendanai semuanya itu ya, akan menindih elektabilitas seorang Puan Maharani. Otomatis Mak Banteng ya, kalau Mak Banteng ini mengangkat yang namanya Puan Maharani, PS yang namanya Prabowo, Anies akan maju. Kalahlah yang namanya Puan Maharani PS ini, tidak Ganjar menjadi presiden. Kalian mau? Kalian mau yang seperti itu? Kalian mau? Ayolah. Sedikit demi sedikit, bukalah pikiran kalian, bukalah ya logika kalian. Dengan cara ini supaya tidak menyakiti Ganjar ya, karena ingin mencalonkan anak kandungnya sebagai capres. Itu ya, kalau kalian mau paham. Saya sudah bilang, kehancuran negara ini ada di tangan Mak Banteng, kemajuan negara kita ini ada di Mak Banteng. Sebentar lagi saya bilang mereka akan merosot dengan keteledoran mereka itu sendiri. Ya, ingat. Bagi saya, Ganjar disambut oleh partai manapun tetap akan naik elektabilitasnya. Ayo, bersatulah Ganjaris dan segala banyak. Kekonyolan kalian minta boykot yang namanya Ganjar, menolak itu. Ya, jangan salah, ini siasat dari Mak Banteng itu sendiri. Saya bukan fitnah. Ini memang siasat agar yang namanya Puan Maharani terangkat. Ayolah,
Cerdaslah bangsa ini. Jangan bodoh mengikuti alur cerita orang yang seperti itu. Ya, kalian ini angkat dong, niatkan dong, ya seperti itu. Maju terus dong. Halo guys, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Basten Sebo. Semoga teman-teman semua, Bapak Ibu yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat dan kuat. Oke, saya mau tanggapi pernyataan dari ibu-ibu ini ya. Dan saya agak terus terang ya, saya kurang terima pernyataan ibu yang menuduh bahwa orang yang kemarin kecewa dengan Pak Ganjar, kemudian mereka menyerang akun Instagram atau akun media dari Pak Ganjar ini, ibu anggap itu bodoh ya, atau orang yang menarik dukungan dari Pak Ganjar, ibu langsung mengatakan bahwa orang itu bodoh ya. Jadi ini menurut saya justru ibu sendiri sebagai pendukung Pak Ganjar tidak menunjukkan kualitas yang baik, tidak menunjukkan bagaimana mengambil hati lagi para pendukung Pak Ganjar yang sudah terlanjur kecewa ya. Justru menambah luka dan membangkitkan lagi emosi serta meningkatkan lagi kebencian terhadap Pak Ganjar ya. Yang sebenarnya Pak Ganjar itu lukanya segini nih ya, tapi karena ibu jadi lukanya naik lagi nih ya. Karena pernyataan-pernyataan ibu yang ibu katakan tadi, apa yang saya dengarkan itu mohon maaf, saya tidak setuju ya, dan kurang tepat menurut saya. Apalagi secara keseluruhan ibu di sini mengkambing hitamkan atau menyalahkan sepenuhnya bahwa itu adalah kesalahan Mak Banteng ya. Kita semua tahu Mak Banteng yang dimaksud adalah Ibu Megawati ya. Sampai-sampai ibu juga mengatakan bahwa keselamatan negara ada di Ibu Megawati, kehancuran negara juga ada di Ibu Megawati. Saya rasa opini seperti ini sebenarnya kurang tepat ya. Keselamatan, kehancuran itu semua dipengaruhi banyak faktor ya, bukan karena Ibu Mega ya. Apakah karena seandainya Ibu Mega, mohon maaf ya, Ibu Mega kalau misalnya sudah tidak ada di negara kita atau di Indonesia, dalam arti dipanggil Tuhan, apakah bangsa dan negara kita ini akan hancur karena Ibu Mega tidak ada? Kan tidak seperti itu. Lalu kemudian tadi ada statement ibu bahwa Pak Ganjar ini adalah korban dari Mak Banteng ya. Pak Ganjar ini seperti ditumbalkan ya, atau korban biar anaknya Ibu Megawati, Ibu Puan Maharani yang nanti naik ya. Jadi tujuan atau skenario di sini adalah untuk menghancurkan atau menurunkan elektabilitas dari Pak Ganjar Pranowo ya. Oke. Saya bingung dengan narasi-narasi yang seperti itu ya. Itu adalah opini-opini liar ya, belum tentu faktanya seperti itu atau kebenarannya seperti itu. Kalau menurut saya teman-teman, saya melihat sikap dari Pak Ganjar ini ya, sejauh ini kalau saya menangkap caption dari Pak Ganjar di media sosialnya ya. Nah ini kita belum mendengarkan yang terbaru. Ya, ini ada saya lihat kemarin di TikTok Pak Ganjar diundang ke Najwa Shihab ya, tetapi videonya itu belum ditayangkan. Ya, nanti mungkin baru kita mendengarkan pernyataan secara lengkap di acara Mata Najwa itu. Oke, kembali lagi, kalau misalnya Pak Ganjar dikorbankan ya, seharusnya ada kesadaran dong dari Pak Ganjar ya, bahwa oh saya ini dikorbankan. Lalu kemudian Pak Ganjar bisa menyampaikan klarifikasi atau permintaan maaf. Akan tetapi sampai dengan saat ini kan tidak ada seperti itu. Pak Ganjar membenarkan dirinya ya, tetap dengan prinsip tetap konsisten dengan apa yang beliau ucapkan ya. Beliau bahkan menulis caption di Instagramnya yang atau di TikTok juga ada yang saya lihat bahwa tidak apa-apa beliau harus dihujat atau dicaci ya. Apa yang beliau lakukan beliau anggap itu sebagai menyelamatkan rakyat, menyelamatkan bangsa untuk kebaikan negara kita. Dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia justru membawa banyak kerugian ya untuk bangsa dan negara kita ya. Itu sebenarnya kalau kita berbicara keselamatan apanya ya? Saya tidak melihat keselamatan di sini. Justru malah merugikan ada ya.
bukan menyelamatkan. Ya, karena kita demi membela Palestina, anak-anak bangsa yang mau bertanding sepak bola dikorbankan. Akhirnya mereka kecewa, putus asa ya, sampai nangis, tidak jadi bertanding. Lalu Indonesia juga batal menjadi tuan rumah Piala Dunia, otomatis ya sebenarnya kita mendapatkan bonus. Ya, dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, ya berarti kita kehilangan bonus ya. Bonus untuk mempromosikan pariwisata, bonus untuk mendapatkan pemasukan, meningkatkan ekonomi, malah hilang sekejap ya. Lalu faktor yang tidak kalah penting adalah mempengaruhi kepercayaan dunia kepada Indonesia, terutama di bidang sepak bola ya. Ya, ke depan kalau diadakan event-event penyelenggaraan sepak bola, ya pandangan negara-negara luar akan pesimis pada Indonesia ya. Menganggap rendah, menganggap remeh, menganggap kita ini negara yang ecek-ecek, lucu ya. Tidak mampu menyelenggarakan Piala Dunia hanya karena pemikiran rakyatnya masih primitif ya. Oke teman-teman, nah terakhir kalau teman-teman menanyakan bahwa apakah saya mendukung atau tidak terhadap Pak Ganjar, tadi di video kemarin juga sama, saya mengatakan bahwa saya belum menyatakan sikap apapun soal itu ya. Saya masih mengikuti perkembangan ke depan, melihat dan belajar dari kasus atau peristiwa ini ya. Ya, namanya sikap kita ini kan berubah-ubah ya. Bisa jadi saat ini kita kecewa, ya wajar. Akan tetapi bisa jadi dalam perjalanan waktu ke depan, kekecewaan kita ini berubah menjadi rasa cinta ya. Itu kita tidak tahu. Makanya sampai dengan saat ini saya belum membuat keputusan apapun. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.